Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atas seluruh teman-teman kelas semester 7. Pada hari ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang asimilasi data. Ya, pada pertemuan keempat, saya sudah sharing modulnya di admin teman-teman, dan ini video tutorial atau penjelasannya. Yang pertama, tujuan dari capaian yang ingin saya lihat yaitu adalah mahasiswa mampu melakukan pemrosesan awal data observasi yang akan digunakan pada proses asimilasi data. Sebelumnya teman-teman sudah menggunakan data ProBuffer yang dari NCAR atau dari NCAR yang digunakan untuk proses asimilasi secara 3D VAR. Diketahui bahwa data ProBuffer ini merupakan data yang dipertukarkan secara internasional, ya, yang dimana biasanya data pengamatan tersebut dikirim pada jam-jam penting. Jam-jam penting itu jam 00, 06, 12, 18 UTC. Tentu kelemahan dari data ProBuffer itu kita mempunyai limitasi waktu, ya. Jadi data-data tertentu saja yang bisa kita asimilasi. Maka kita bisa menguasai bagaimana input data-data observasi yang terdapat pada jam-jam yang bukan jam-jam penting, misalnya jam 01 UTC, 02 UTC, atau 23 UTC, atau 22 UTC, itu bukan jam-jam pengiriman yang baru teman-teman harus kuasai nantinya, jika nanti teman-teman ingin melakukan asimilasi tingkat lanjut seperti 4D VAR, ya. Kalau 4D VAR itu bukan satu waktu saja. Kalau 3D VAR itu kita butuh satu waktu saja untuk proses asimilasi. Sedangkan 4D VAR kita bisa menggunakan beberapa waktu data untuk memperbaiki sebuah data initial condition. Makanya beberapa penelitian menunjukkan bahwa asimilasi 4D VAR lebih baik daripada asimilasi 3D VAR dalam bentuk improve peningkatan hasilnya. Oke, lanjut lagi bahwa untuk uraian materi, saya sedikit mereview mungkin teman-teman bahwa pada proses asimilasi data WFDA itu membutuhkan 3 input data, ya teman-teman. Pertama, data background, yang kemarin teman-teman sudah mengenal data background, itu ada WRF input D01 dan WRF D01. Ini merupakan biasanya hasil dari running real exe di aplikasi WRF. Sebelum menuju ke proses eksekusi WRF.exe kan misalnya ada real exe. Nah, ini adalah merupakan output dari real exe sebelum masuk ke proses running WRF.exe. Inilah data yang digunakan untuk asimilasi, dan outputnya nanti baru digunakan untuk proses running WRF.exe. Semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Lalu data yang selanjutnya adalah data observasi, ya. Data observasi sendiri bisa data observasi permukaan, bisa data observasi radiosonde, bisa data observasi radar, satelit, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah data background error. Data background error sendiri adalah data modelnya tersebut, ya, error atau quality controlnya si model tersebut. Nah, untuk background error seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kebetulan di dalam paket WRFDA itu ada paket background error CV3, itu buatan dari NCAR, di mana itu untuk domain global, teman-teman, domain global. Tapi untuk CV5, 6, dan 7 itu untuk generate domain spesifik, ya, spesifik dengan area penelitian teman-teman. Jadi untuk nanti untuk mendapatkan background error CV5, 6, 7, teman-teman harus mengenerate background errornya sendiri disesuaikan dengan wilayah atau lokasi penelitian teman-teman sekalian. Nanti akan dipelajari mungkin minggu depan. Nanti saya nanti cek lagi. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari bagaimana mengenerate background error. Tapi yang fokus sekarang, ya teman-teman perhatikan di sini, ini adalah 3 data tadi yang saya sebutkan. Nah, data background ya seperti data yang tadi didapat dari model, ya, atau downscaling model, ya,
Itu untuk ada proses asimilasi data itu ada dua skema yang kita kenal, mungkin cold start background, yang satu lagi warm start background. Proses cold start background itu diperoleh saat teman-teman tadi seperti yang kemarin teman-teman lakukan, jadi setelah output real exe kan keluar WRF input dan WRF PDE. Nah, WRF input dan WRF PDE ini langsung digunakan untuk proses asimilasi dengan data observasi dan background error-nya. Nah, ini disebut cold start. Nah, perbedaannya warm start, ya warm start ini WRF input yang hasil ini kan kemudian dirubah jadi FG ya, lalu keluarnya WRF input, lalu istilah nama WRF input ini kemudian dirubah menjadi namanya kembali menjadi WRF input 01, kemudian baru di running ya, di running untuk proses forecast. Nah, kalau yang dirubah pada cold start itu WRF input yang dijadikan file FG itu adalah atau first guess itu WRF input yang 1, untuk warm start yang dijadikan FG itu bukan WRF input yang 1 tapi WRF out, yaitu output dari WRF exe. Jadi skemanya gini teman-teman. Kalau di skema pertama cold start, teman-teman itu benar-benar menggunakan hasil misalnya data initial condition sekarang tanggal 5 ya, tanggal 5 berarti jam 00, jam 00 punya data GFS atau data global jam tanggal 5.00 UTC ya. Kemudian di running itu real exe-nya keluar WRF input sama WRF D01. WRF input sama WRF D01 ini langsung digunakan untuk proses asimilasi data seperti itu. Ini namanya proses cold start. Ya. Selanjutnya, saat disebut warm start, saat teman-teman punya model GFS ya, jam tanggal 5.00 UTC, kemudian di running dulu, di running real exe-nya keluar, lalu di run WRF exe keluar WRF out katakanlah WRF out tanggal 5 jam 12 UTC. Nah, asimilasi yang dilakukan adalah asimilasi pada jam 12 UTC ini. Jadi yang WRF out tanggal 5.12 UTC ini diubah namanya menjadi first guess atau FG, lalu diasimilasi seperti itu. Semoga paham ya. Minggu depan saya coba cross check lagi tentang pemahaman ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di WhatsApp saja. Nah, ini disebut warm start. Ya, kata informasi dari penelitian disertasi Pak Indra Bustari menyatakan bahwa skema warm start lebih bagus daripada cold start. Jadi banyak yang merekomendasikan untuk melakukan asimilasi secara warm start, yaitu di running dulu. Hasilnya WRF inilah yang nantinya digunakan untuk proses inputan asimilasi data. Untuk proses WRF-DA ini, ya, kan sudah dapat input background error, data observasi ya. Nah, data observasi ini bisa ada berapa macam, ada bisa jadi observasi permukaan, observasi udara atas, observasi radar, ada observasi konvensional, ada observasi satellite audience ya. Pada umumnya dia hanya bisa membaca dua format data ya. Yang pertama format data prober, yang kedua adalah format data little r ya. Untuk prober kebetulan tidak mengalami apa yang disebut dengan observation pre-processing karena prober sudah siap untuk langsung digunakan proses WRF-DA. Tapi kalau teman-teman menggunakan data sendiri, stasiun sendiri langsung digunakan nantinya untuk proses asimilasi, maka harus mengalami namanya observation pre-processing atau pengolahan awal data observasi yang kemudian nanti baru bisa digunakan WRF-DA. Nah, untuk masuk ke observation pre-processing, teman-teman harus menginput datanya dalam bentuk format little r. Format little r ya, ini merupakan format file observasi berbasis ASCII yang digunakan sejak era model MM5. Jadi sebelum model WRF kita kenal dengan model MM5 yang keluaran dari Intel. Ya, karena
file atau datanya memiliki banyak kemungkinan format, ASCII, buffer, notice, dan HTML. Letter F dirancang menjadi format perantara sehingga dari doa mungkin dapat mengasimilasi sebanyak mungkin tipe observasi. Kenapa? Karena di letter R itu dapat memperoleh data-data dari berbagai sumber. Ya. Karena dia cuma ngambil data-data penting aja, misalnya katakanlah data suhu pada ketinggian tertentu. Kalau kita gunakan langsung data satelit atau data radius besar utuh, mungkin akan menyebabkan data inputan kita butuh besar kapasitasnya. Tapi saat dalam bentuk letter R itu kan data tertentu saja yang terpenting saja yang dimasukkan ke dalam format data. Jadi data inputannya cenderung kapasitasnya lebih kecil. Itu menjadi keuntungan dari penggunaan letter R. Untuk detail informasi tentang format letter R, teman-teman bisa klik tautan berikut ya. Klik, nanti teman-teman akan dapatkan ini adalah di sini formatnya ada header, record, ada data record. Jadi ada aturan-aturannya agar data tersebut bisa terbaca. Lanjut lagi ya. Bahwa selanjutnya adalah prosedur kerja ya. Oke, saya coba bahwa langkah pertama teman-teman membuat direktori ya, direktori bernama obsproc. Terserah teman-teman. Kemarin kan sudah membuat DA_streetVar dalam folder DA, teman-teman silakan buat folder obsproc ya. Ini sesuaikan dengan direktori teman-teman ya. Saya nggak tahu direktori ini namanya mungkin masing-masing seperti contohnya saya home/nos/tutorial/da/obsproc hasilnya seperti itu. Ini contohnya. Baik, langkah pertama adalah teman-teman membuat direktori yang tadi disebut dengan nama obsproc ya. Setelah gimana buat. Ini disesuaikan dengan direktori teman-teman ya, struktur direktorinya seperti apa. Kemudian kita sudah buat folder ODA. Di dalam DA kita buat obsproc. Sudah, kita masuk ke folder tersebut. Ya, selanjutnya teman-teman akan menginput data yang kemarin teman-teman suruh unduh ya, yaitu di mana lokasi data OPS 2008-02-05-12. Lalu di copy saja di lokasi obsproc ya, jangan lupa ini CP ini disesuaikan, bukan ditulis sama persis, sesuaikan dengan direktori, bukan ya, sesuaikan misalnya /home nos/tutorial/da/ops atau apa yang dimana, pokoknya intinya di mana lokasi teman-teman mendownload atau menaruh file yang kemarin saya suruh unduh.
Selanjutnya, teman-teman tinggal melakukan pertama kita menemukan ya tabel observation error-nya di folder WRFGA. Ada apa tidak? Namanya sedikit masih sama ya. Ini kalau kasih titik saja tidak masalah, artinya bahwa file yang di copy akan diberi nama yang sama nama sebelum. Teman-teman lalu mengcopy listnya target jadi jawab setelah itu teman-teman buka atau membuka listnya bisa pakai gedit, bisa pakai nano bisa pakai apa terserah. Di sini ya tolong disesuaikan dengan file ini. Bisa txt kira-kira beda enggak, kita cek. Sepertinya sama-sama ya. Ini nanti kalau ini yang kalau teman-teman nanti melakukan running untuk wilayah domain penelitian, makanya disesuaikan ya projectionnya, soalnya tulatnya itu disesuaikan dengan name list WRF-nya seperti itu. Ini juga nestingnya mau ada berapa? Ini satu kali satu nest. Dan lalu tinggal menyesuaikan. Oke, setelah ternyata sudah sama dengan yang tadi, kita bisa exit saja. Lalu selanjutnya kita menjalankan program Oxford.exe dengan pertama mentautkan dulu ya teman-teman. Kita tautkan dulu. C-nya ini kita kasih nama
Perhatikan ya teman-teman, kalau di sini masih merah berarti ada masalah saat menautkan, berarti lokasi sumber bisa jadi salah. Ya, perlu diperhatikan lokasi sumbernya. Titik 2 di sini, saya ulangi lagi penjelasannya adalah menandakan bahwa teman-teman, posisi saya kan di folder obstruct, atau directory obstruct. Kalau saat titik 2 saya tulis di sini, berarti saya masuk ke folder DA. Lalu saya tulis titik 2 lagi, berarti saya masuk ke WRF tutorial. Dan di dalam WRF tutorial itu ada folder WRFDA, dan dalam folder WRFDA ada folder var, folder obstruct, obstruct. Jadi dipastikan teman-teman memahami apa namanya, memahami tentang direktori masing-masing. Ya, jadi mungkin tadi nggak terlihat ya. Jadi secara umum kita bisa ikuti saja teman-teman bahwa tadi sudah kita menautkan di proses 6, lalu baru kita running. Kita coba running ya. Ya, kalau muncul write to devar GTS observation in file ops GTS 2008-02-512 di devar dan no SSM observation available stop 99, berarti prosesnya berhasil ya teman-teman. Dengan cara teman-teman lanjutnya mengecek file ini ada nggak di sini. Nah, sudah ada. Nah, ini adalah data yang akan sudah siap untuk dimasukkan ke proses asimilasi atau yang kemarin untuk menggantikan ProBuffer kemarin ya. Kemarin kita menggunakan ProBuffer, sekarang sudah bisa menggunakan data observasi yang mungkin nanti teman-teman input sendiri secara itu sudah siap, nanti tinggal dimasukkan ke dalam WRFDA tadi. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Satu lagi untuk proses ini ya. Ya, kebetulan bahwa dalam proses obstruct ini kita harus menggunakan format liter R. Liter R. Liter R itu formatnya liter R. Oh ya, liter R seperti tadi. Data observasi tadi. Kita coba lihat data liter R yang tadi digunakan proses reprocessing. Ya. Nah, seperti ini. Data liter R seperti ini. Kita perlu menyusun data ini. Kebetulan ini kayaknya campuran. Ada yang data satu level, atau level permukaan, data permukaan saja, atau data yang perlapisan udara, ya, dari lapisan permukaan sampai lapisan atas. Nah, bagaimana sih menginput? Sekarang teman-teman akan belajar bagaimana menginput data stasiun ya. Data stasiun di stasiun teman-teman, bagaimana cara menginput datanya? Ya, kebetulan saya ada kemarin dapat script ya dari, sebenarnya udah lama script ini dari forum WRF ya. Ini bukan buatan saya, jadi teman-teman bisa, dan saya nggak tahu ini buatan siapa, karena itu sendiri yang memberikan komen atau memberi informasi
Script tersebut tidak menjelaskan sumbernya dari mana, tapi dia menjelaskan sumbernya dari MM5. Jadi proses penggunaan MM5 dulu. Scriptnya seperti apa? Scriptnya seperti yang diperhatikan teman-teman ya. Di sini dia mensimulasikan untuk proses data observasi menggunakan rason, jadi perlapisan. Makanya di sini aku tulis KX10. 10 di sini bahwa menyatakan bahwa data teman-teman itu memiliki 10 lapisan. Lapisan dari lapisan pertama hingga lapisan ke 10. Hal itu sesuai dengan data yang di bawahnya teman-teman. 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Bagaimana kalau kita hanya input data observasi permukaan saja, ya tinggal kita sesuaikan. Kalau jumlah lapisannya cuma satu lapisan alias di permukaan, silakan rubah parameter KX itu sama dengan 1. Seperti itu. Lalu variabelnya apa saja? Variabelnya pun dijelaskan di sini ada 6 ya. P, Z, T, TD, SPD, DIR. P ini adalah tekanan, ya. Z ini adalah ketinggian, ya. Ketinggian. Sedangkan untuk T adalah suhu, ya, suhu bola kering. PD suhu dew point. Speed adalah kecepatan, ya. Ini dalam meter per sekon ya teman-teman. Jadi nanti kebanyakan stasiun kita kan menggunakan knot ya, ubah dulu dalam meter per sekon. Terus ini directionnya dari 0 hingga 270. Kalau kita perlapisan, ya, ada satu lapisan, teman-teman harus menghapus semua lapisan kecuali lapisan pertama. 1 sampai 10, berarti dari 2 sampai 10 dihapus. Kalau kita hanya menggunakan data observasi saja. Kalau teman-teman menggunakan data rason, ya tetap seperti ini settingannya. Ketinggiannya mungkin lapisan-lapisan penting ya. Dan ini di sini sebenarnya saya coba buka ininya langsung, scriptnya langsung. Scriptnya di sini itu namanya little f. Little f ya, teman-teman bisa buka. Nah, di sini sebenarnya ada komen ya, bahwa untuk vector ini dalam Pascal, height-nya juga di sini nanti teman-teman sudah input saja sesuai dengan Pascal atau milibar ya, 1850, 700, nanti ada proses pengkalinya. Tapi nanti hasilnya itu dia dalam bentuk Pascal. Ketinggiannya dalam bentuk meter, temperatur dew-point-nya dalam Kelvin. Ini sebenarnya tidak perlu dirisaukan, karena di sini ada proses kalkulasinya. Ya. Yang perlu risaukan adalah data kecepatan. Ya, kecepatannya itu masih dalam bentuk knot. Jadi kita harus rubah untuk input di sini nanti teman-teman harus sudah dalam bentuk meter per sekon seperti itu. Jangan sampai itu ya, karena dia akan beda hasilnya. Lalu ini adalah serial pressure ya.
ada Pascal, latitude-nya, longitude-nya nanti di input juga. Nah, ini ada perbedaan. Kalau di data Sinop, maka kodenya FM12, kalau datanya data Rason, FM3510. Nah, mubahnya gimana kalau teman-teman ingin data permukaan? Ya. Kalau data Rason kayak gini aja, jadi data 1000. Jadi untuk ketinggiannya berapa ini ketinggian pada saat 1000 ya. Pada saat 850 ketinggiannya berapa, 700 berapa, 500 berapa, seperti itu. T-nya kita bisa tulis 14. Nah, berarti pada ketinggian pressure 1000, suhunya 14, dew point-nya 13, kecepatan anginnya 1 meter per sekon, direksinya 0. Seperti itu. Nah, kalau ingin menggunakan kalau ingin menggunakan jadi untuk menggunakan agar ini surface observation, pastikan bahwa ketinggian di sini samakan dengan ketinggian di bawahnya ya. Itu caranya juga ketinggiannya berapa. Misal kita ingin menggunakan data observasi ya, observasi permukaan. Itu kita satu. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa menginput data observasi permukaan ke dalam WWDA. Kalau Rason, betul kan pengamatannya memang sesuai jam penting. Dan itu sebenarnya kalau menggunakan data buffer sudah cukup untuk proses asimilasinya. Jadi, menggunakannya dalam bentuk liter R tidak perlu sebenarnya. Ya, kita kembali lagi bagaimana memasukkan data observasi permukaan ke dalam bentuk format liter R. Ya, untuk dimensinya katakanlah pressure-nya kita karena 1 ya, teman-teman harus hapus. Jadi pertama adalah teman-teman mengubah parameter KX-nya jadi 1, lalu menghapus yang sebelumnya sampai 10 sampai 100, kita cuma sampai lapisan pertama saja. Misal katakanlah pada lapisan pertama, pada lapisan permukaan saat itu si level pressure-nya bukan si level pressure tapi tekanan permukaan ya, tekanan permukaan 1009. Lalu untuk ketinggiannya ya, rata-rata ketinggian stasiun itu beda, dan itu teman-teman bisa cek di metadata. Mungkin teman-teman sudah punya akses ke BMKG Soft, coba cek metadatanya ya. Nah, teman-teman untuk prakteknya teman-teman bisa, itu kan sudah saya bagikan lokasi ya, teman-teman bisa input data observasi di stasiun pada lokasi penelitiannya ada berapa, lalu coba buat file itu formatnya ya, untuk nanti digunakan untuk proses minggu depan ya. Kita atau proses selanjutnya seperti itu. Katakanlah data alokasinya 20.
Gak enaknya pakai nano gini. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak terbiasa silahkan klik edit. Kenapa cuma satu data saja? Karena kita menggunakan masukkan data observasi. Ketinggiannya 10. Untuk suhunya pakai gitu aja. Ya kalau kayak gitu lebih simpel. Teman-teman tinggal cukup menghapus katakanlah ketinggian stasiunnya kita 20 meter. Saya pakai tim viewer jadi akan untuk suhu bola keringnya kita set saja pagi mungkin 2 keringnya set berapa poinnya speednya berangin kita bisa set 5 directionnya seperti dulu. Untuk di level pressure disamakan tergantung ini datanya. Ini tekanan permukaan. Untuk level pressure ini dibuat sudah dalam Pascal. Kalau ternyata data level pressure 10 untuk kerennya seperti saya sampaikan disamakan dengan nilai Z karena itu permukaan. Untuk formasinya ini adalah lintang dari stasiunnya. Karena lintangnya Oke, lalu ya, setelah kita setting lintang dan bujur, selanjutnya adalah teman-teman setting waktu, tanggal data yang akan diinput. Di sini tertulis 95073018. Ini artinya tahun 1995
bulan 7 tanggal 30 jam 18. Kalau katakanlah teman-teman ingin merubah ya, katakanlah bulan sekarang 2021, lalu ininya 10, ini sesuai dengan jam pengamatan yang teman-teman ingin input. Fokusnya pas saja, nggak masalah. Lalu kita save ya, kita save. Kita coba running. Jadi kita running dengan cara ketik G for tan ya, G for tan, O ini adalah nama file outputnya. Setelah teman-teman menggunakan katakanlah OBS apabila sesuai dengan jam pengangkatan tadi. Spasi baru ini nama file yang ingin dirunning. Kita coba run. Oh, KX-nya tadi saya lupa rubah. Sebentar. Saya lupa. Oh iya tadi. Jadi saat kita merubah ke pakai gedit, saya lupa merubah. Oh. Oke, kita coba running lagi. Oh, sudah. Kalau ini berarti sudah berhasil, teman-teman. Kita cek ls. Kalau ada file ops 18, ya, teman-teman, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita ingin melihat outputnya dengan kita titik slash ops 8. Kalau keluar stop 99 berarti kita cek hasilnya ada enggak. Nah, hasilnya itu namanya file port 2. Ketik nano port. Nah, ini berarti data satu lapisan ya teman-teman. Satu lapisan. Nah, ini dapat sudah sesuai. Ini kan tanggalnya sudah terbentuk ya teman-teman. 2021 bulan 10 04 18. Tapi tadi cuma ditulis dari sini 21 10 04 18. Sisanya itu sudah di proses running nanti. Teman-teman cukup input ini. Sebenarnya untuk kode F535MP ini bisa dirubah di
saat teman-teman sadar sebenarnya dia harusnya sudah berubah FM12 ya. Iya, iya, ini sebenarnya bisa dirubah dengan nomor stasiun teman-teman, tulis saja misalnya katakanlah 96 14 apa lalu kodenya bisa nomor stasiun, bisa kode stasiun misalkan NBC. Terus level juga. Hmm. Hmm. Outputnya kalau dengan nama port 2. Misalkan kita gimana? Kenapa masih akan terjadi? Caranya
Harusnya sih kalau tanya satu ya, ini kalau baca di Fortran harusnya sih yang 12. Ya, setelah saya cek lagi skripnya, saya perbaiki lagi skripnya agar sebenarnya ada tertulis ini ada 12 isi not 12-nya, yaitu dengan sebelumnya di sini K saja ya, agar ini terbaca, atau kita setting K1 agar merujuk bahwa data yang kita input adalah data sinop satu level. Jadi kita cukup tulis di sini KX. Kalau nanti KX-nya kita rubah 10, maka ya otomatis datanya jadi data sembing. Jadi kita cukup nambah X di script nomor 51. Ya, setelah itu nanti kita save ya teman-teman, sama ikuti proses yang tadi. Fortran winO ops 18 F running 19, lalu hasilnya kita dapatkan di port 2. Sini sudah ketemu ya FM12 Sinop, itu sudah bisa gunakan untuk proses simulasi data. Ini kode nomor stasiunnya, ini nomor stasiunnya, ini kode lokasinya. Karena teman-teman bisa ubah sendiri sesuai dengan seperti itu. Sebenarnya untuk output namanya bisa disetting sih teman-teman. Scriptnya seperti namanya dari Fortran ya. Teman-teman diharapkan cek datanya. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Silahkan nanti teman-teman mencoba, misalnya teman-teman dapat jatah di Sumatera Utara, cari data-data Sinop ya, terserah
Kalau bisa disesuaikan dengan data yang kemarin teman-teman running untuk Buffer ya, disesuaikan tanggalnya pada hari itu, disesuaikan untuk melakukan pre-processing observasi. Jadi teman-teman langkah pertama adalah mencari data observasinya pada tanggal sesuai dengan data yang sebelumnya dilakukan untuk asimilasi Buffer. Nah, diambil datanya paling enggak ya, misalnya jam 00, ya gunakan 3 jam sebelum jam 00, jadi jam 21, 22, 23, 00, 01, 02, 03. Paling enggak jam itu ada semua. Nanti setelah kan namanya little apa berarti port 2 ya. Setelah dapat filenya keluar outputnya port 2 setiap masing-masing 1 jam 1 data ya. 1 data tapi bisa banyak stasiun teman-teman. Jadi bisa input data stasiun dengan cara teman-teman copy, misalnya katakanlah ini kan dapat nih port 2. Ini di copy saja dari level ini. Ya. Ctrl A misalnya aja nih, Ctrl A. Copy, ini copy. Taruh di bawahnya. Seperti ini. Taruh di bawahnya seperti ini. Ya, Ctrl V. Jadi sama persis seperti ini terus menerus kita enter. Ini kan stasiun pertama katakanlah Manado. Di sini ada data mungkin Gorontalo. Misalnya di sini ada data Ambon. Tapi pada waktu yang sama ya, sama-sama jam 18.00, 18.00 atau jam 01.00, 01.00 tapi berbeda stasiun. Jadi setelah dapat port 2-nya, teman-teman copy, lalu terus menurut banyak data pada lokasi penelitiannya. Seperti ini kita sudah siapkan untuk proses nanti bisa asimilasi Buffer, Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup WA. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang.